karena filsafat melibatkan pemikiran yang lebih mendalam, sistematis, dan reflektif tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti keberadaan dan pengetahuan. Sementara berpikir sehari-hari seringkali hanya bersifat praktis atau berdasarkan pengalaman, bukan bersifat filsafat. Sebaliknya, setiap orang yang berfilsafat pasti berpikir, karena berfilsafat adalah jenis berpikir yang spektif dan mendalam. Dengan kata lain, berpikir adalah kategori yang luas, sedangkan berfilsafat adalah kategori yang lebih spesifik dan mendalam. Semua orang yang berfilsafat pasti berpikir, tetapi tidak semua orang yang berpikir pasti berfilsafat. Filsafat adalah studi mendalam tentang hakikat, keberadaan, pengetahuan, dan nilai yang menggunakan akal dan logika. Filsafat adalah proses berpikir yang radikal, sistematis, dan universal untuk mencari kebenaran hakiki dari segala sesuatu, dan merupakan usaha intelektual yang berusaha memahami hakikat kebenaran mendalam dari berbagai realitas. Objek filsafat adalah pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang keberadaan, pengetahuan, nilai, dan realitas, seperti segala sesuatu yang dapat dipikirkan, baik materi maupun non-materi, seperti alam semesta, manusia, dan Tuhan. Sudut pandang atau metode yang digunakan untuk menelaah objek material yaitu dengan menggunakan akal budi secara radikal, sistematis, dan universal. Filsafat memiliki beberapa cabang antara lain metafisika, yakni mempelajari hakikat segala sesuatu yang ada, termasuk realitas, keberadaan, waktu, dan ruang. Epistemologi membahas tentang hakikat, sumber, batas, dan metode pengetahuan, atau apa yang bisa kita ketahui dan bagaimana kita mengetahuinya. Aksiologi membahas tentang nilai, terutama nilai moral, estetika, dan kegunaan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan logika membahas aturan berpikir dan penalaran agar bisa mencapai kesimpulan yang benar dan sah. Kedudukan agama yaitu bertujuan untuk mencari kebenaran dan keselamatan melalui keyakinan, wahyu, dan ritual, menggunakan metode wahyu ilahi, kitab suci, dan tradisi, dengan objek yang berfokus pada Tuhan, nilai-nilai moral, dan tujuan akhir di kehidupan. Dan kedudukan filsafat yaitu bertujuan mencari kebenaran hakiki dan kebijaksanaan melalui pemikiran rasional dengan metode yang menggunakan akal, logika, dan perenungan mendalam, berfokus pada objek yang tidak terbatas, yaitu hakikat segala sesuatu. Sejarah filsafat, tokoh, dan identifikasi pemikirannya. Masa Yunani kuno dengan tokoh utama Thales, Pythagoras, Herakleitos, Parmenides. Dengan identifikasi pemikiran yaitu pergeseran dari penjelasan mitologis ke penggunaan akal dan rasio untuk memahami alam semesta. Fokus pada pencarian prinsip dasar segala sesuatu seperti air oleh Thales, bilangan oleh Pythagoras, atau api oleh Herakleitos. Masa Yunani klasik oleh tokoh utama Socrates, Plato, dan Aristoteles dengan identifikasi pikiran, fokus pada etika, politik, dan metafisika. Socrates menekankan pada penalaran moral dan metode dialektika. Plato mengembangkan teori forma atau gagasan murni dan realitas absolut. Aristoteles mengembangkan logika formal, empirisme, dan berbagai cabang ilmu pengetahuan seperti biologi, etika, dan politik. Masa abad pertengahan dengan tokoh utama Santo Agustinus, Thomas Aquinas, dan Anselmus. Dengan identifikasi pemikiran, filsafat didominasi oleh pengaruh teologi Kristen. Pemikiran sering berkisar pada eksistensi Tuhan, dosa, dan keselamatan. Filsafat Islam dengan tokoh utama Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Al-Ghazali. Dengan identifikasi pemikiran bertujuan untuk mendamaikan wahyu atau Al-Quran dan filsafat Yunani. Tokoh-tokoh ini berperan penting dalam melestarikan dan menerjemahkan karya-karya Aristoteles, serta memberikan kontribusi signifikan pada logika, metafisika, etika, dan sains dalam kedokteran dan astronomi.